Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam jumpa dan salam sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi untuk anak-anak kami sekalian kelas 10 IPA dan IPS sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Siantar. Nah, sebelum saya memaparkan topik atau materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yulis Feni Frida Sumbaya Esos. Ya, ada di papan tulis. Ya, saya dari alumni Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera Utara. Saya sudah berkeluarga, anak kami 1, dan saya mengajar di SMA ini, yaitu bidang studi sosiologi di kelas 10, 11, dan 12 IPS. Demikianlah perkenalan singkat kita pada saat ini. Nah, kita akan langsung masuk kepada materi kita pada hari ini yang diberikan kepada saya, yaitu kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Siantar. Tentu anak-anak kami sekalian bertanya, apa saja kriterianya itu? Nah, kriterianya itu nanti ada 3. 1, kognitif, 2, psikomotor, 3, afektif. Yang mana ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dan yang pastinya anak-anak, ketiganya harus dilakukan. Ketiganya harus dikerjakan. Ketiganya harus dilaksanakan. Sehingga anak didik kami sekalian boleh nantinya naik ke kelas yang berikutnya. Nah, kita akan bahas ya satu persatu ya kriterianya. Yang pertama yaitu kognitif atau sama dengan pengetahuan. Jadi bahasa Inggrisnya ini adalah knowledge. Nah, pengetahuan itu kita dapat dari mana atau dengan cara apa? Pastinya dengan cara belajar. Belajar dan belajar. Jadi tidak ada cara yang lain. Orang yang berkeinginan mempunyai pengetahuan yang tinggi tanpa belajar itu nonsense, tidak mungkin. Nah, berhubung anak-anak kami sekalian di masa pandemi ini, diharapkan belajar ini itu secara mandiri. Artinya anak-anak kami sekalian yang kami cintai, kalianlah yang mendorong diri kalian sendiri. Kalianlah yang memotivasi diri kalian sendiri. Kalianlah yang menyemangati diri kalian sendiri. Karena di masa pandemi ini, Bapak Ibu guru tidak bisa secara langsung bertatap muka untuk mengingatkan anak-anak kami sekalian. Dan yang perlu digarisbawahi, agar jangan pengalaman yang 1 tahun yang lalu terulang kembali, karena tidak bertatap secara langsung, para siswa menganggap tidak belajar. Tidak. Bedanya, kita belajarnya secara online, tidak bertatap muka. Ya, itu saja bedanya. Tapi yang namanya belajar, itu tetap harus kita kerjakan. Sebagai bagian kita sebagai siswa. Jadi yang namanya siswa identik dengan belajar, gitu. Kami Bapak Ibu guru
identik dengan mengajar. Jadi kita harus punya tanggung jawab untuk itu. Nah, ketika anak-anak kami nanti belajar, diharapkan ya memiliki pengetahuan, dapat mengikuti dan dapat mempunyai nilai yang baik, ya nilai yang baik di ujian harian, baik di ujian tengah semester, baik di ujian semester, ganjil ataupun genap. Ya, jadi perlu diketahui kalau dia kognitif, ya, itu KKM-nya kelas 10 ini 70. Ya, kelas 11 72. Kelas 12 75. Jadi ini yang harus anak-anak kami sekalian capai. Berarti kalau di bawah 70 di kelas 10, di bawah 72 kelas 11, di bawah 75 di kelas 12, maka anak-anak kami sekalian itu namanya tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Jadi kalau namanya ada IPA ya, IPA dan ada IPS. Ya, jadi ini nanti ada yang namanya fisika, kimia, biologi. Jadi ini namanya mata pelajaran jurusan. Kalau IPS ini nanti ada sosiologi, geografi, dan ekonomi. Jadi mata pelajaran jurusan ini tidak boleh tidak tuntas. Harus tuntas. Jadi pengetahuannya harus tuntas, tidak boleh di bawah yang tadi sudah saya jelaskan. Itu kalau dia mata pelajaran jurusan. Satu aja tidak tuntas, Anda tinggal kelas. Tapi kalau mata pelajaran lain di luar jurusan, ya berarti di luar ini, ya itu 3, ya 3 mata pelajaran tidak tuntas, ya tidak tuntas, tinggal kelas. Bisa ya, bedakan ya anak-anak. Kalau dia mata pelajaran jurusan, satu aja Anda tidak tuntas, Anda sudah tinggal kelas. Tapi kalau mata pelajaran di luar jurusan, 3 mata pelajaran Anda tidak tuntas, Anda pasti tinggal kelas. Nah, itulah dia tentang kognitif. Yang kedua, psikomotor atau keterampilan. Jadi keterampilan ini sebenarnya sama dengan kemampuan melakukan sesuatu, kemampuan mengerjakan sesuatu. Jadi sebenarnya kemampuan ini bisa dilakukan kalau pengetahuannya kan sudah ada. Jadi kalau pengetahuannya belum ada, otomatis keterampilan atau psikomotornya juga pasti tidak bisa dilakukan. Nah, kalau tadi pengetahuannya sudah baik, pasti diharapkan keterampilan, kemampuan mengerjakan tugas-tugas tentu baik. Jadi kalau misalnya pelajarannya pelajaran eksak, ada matematika, fisika, kimia, biologi, atau juga IPS, sama saja. Kita mampu nggak mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru? Bisa nggak kita mengerjakannya? Ya. Atau ambil contoh misalnya pelajaran agama. Anda disuruh mengucapkan doa Bapa Kami. Bisa nggak Anda mengucapkannya
atau melafalkannya luar kepala. Atau pelajaran PPKN. Bisa nggak Anda mengucapkan atau menghafalkan Sumpah Pemuda? Atau bahasa Inggris? Bisakah Anda memperkenalkan diri Anda dengan bahasa Inggris? Dan sebagainya. Jadi itu termasuk keterampilan, kemampuan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembelajaran. Ya, termasuk juga keterampilan, mungkin nanti Bapak Ibu guru ada mengasih tugas clipping, portofolio, ya, ada ngasih tugas observasi, pengamatan, dan sebagainya. Mampu nggak kita melakukan itu? Ya, nah keterampilan ini juga sama dengan pengetahuan. Ya, jadi kalau ada satu saja keterampilan di mata pelajaran jurusan Anda tidak tuntas, keterampilan saja ya, Anda sudah tinggal kelas. Tapi kalau ada mata pelajaran di luar jurusan, 3 keterampilan Anda tidak tuntas, Anda tinggal kelas. Paham sampai di sini anak-anak? Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotor, ini bisa kita capai dengan baik, kita lakukan dengan baik. Itu tidak pernah lepas dari yang ketiga. Apa yang ketiga ini anak-anak? Afektif, sikap, karakter. Makanya kurikulum kita di SMA Negeri 1 Siantar adalah K13. Penekanannya pada karakter. Nah, ini sangat penting. Jadi, kenapa kita penekanannya pada karakter? Karena kita lihat sekarang di masyarakat ini. Orang buat bom. Itu orang pintar ya yang buat bom. Teroris. Membuat sabu-sabu. Itu orang pintar yang bisa mencampur adukan bahan-bahan kimia. Orang membobol bank, orang memanipulasi data, itu adalah orang-orang yang pintar. Kalau tidak pintar, tidak sampai ke situ. Tapi pintar, tapi karakternya nol, sia-sia, tidak berguna bagi masyarakat, menjadi sampah bagi masyarakat. Jadi anak-anak kami sekalian, sikap atau karakter apa saja yang sebenarnya yang berhubungan dengan dunia sekolah ya, lingkungan sekolah yang nanti akan semakin berkembang dalam kehidupan Anda di masyarakat, yaitu pertama disiplin. Disiplin tepat waktu. Ya, orang barat mengatakan time is money. Waktu itu uang, sesuatu yang sangat berharga. Disiplin waktu di dalam mengabsen. Ya, mengabsen. Jadi mengabsen ini mengabsen melalui Google Classroom. Hanya hitungan detik. Tapi ada beberapa siswa kita yang tidak pernah absen. Atau hanya 2-3 kali absen selama 1 semester. Nah, kalau absennya tidak sampai 90% atau kurang dari 90%, dia tinggal kelas. Ya, dia tinggal kelas. Jadi disiplin ini sangat penting anak-anak. Mengabsen, disiplin di dalam ujian. Jadi kalau kata Bapak Ibu guru, kita ujian nanti jam 8, kamu persiapkan, disiplin. Kumpul tugas 2-3 hari lagi, kata Bapak Ibu guru, disiplin. Ya, itu yang pertama, disiplin, karakter yang sangat penting. Lalu apa yang berikutnya? Tanggung jawab. Nah, ini dia. Jadi manusia yang tidak punya tanggung jawab, nah itu manusia apa namanya ya? Yang mau enak-enaknya saja, yang mau suka-sukanya saja. Nah, ini nggak benar. Tanggung
Tanggung jawab ini sangat penting. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, Anda dituntut untuk itu. Ya, disiplin, tanggung jawab. Lalu kerja keras, ya, belajar keras. Ya, jadi keberhasilan itu kuncinya kerja keras. Jadi 99% kerja keras. 1%-nya keberuntungan. Jangan dibalik. Itu nggak benar. 99% kerja keras. Nah, selain kerja keras apa lagi? Mandiri. Nah, mandiri. Coba kamu mandiri. Berpikir sendiri, mengerjakan sesuatu sendiri. Coba dulu usahakan. Jangan sikit-sikit tanya teman. Ya, karena Anda sudah SMA, kan gitu ya. Sudah dari seragam putih biru ke putih abu-abu. Jadi udah lebih dewasa. Coba mandiri, belajar mandiri. Ya, mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Tanpa bertanya dulu kiri kanan. Latih diri. Ya, baru yang berikutnya yang keempat. Peduli. Nih, peduli nih. Banyak sekali nih siswa pengalaman ini. Tidak peduli, tidak mau tahu. Anggap enteng. Bisalah itu nanti. Oh, jangan main-main. Ya, ketika Anda tidak peduli, maka konsekuensinya Anda bisa tinggal kelas. Jadi kebiasaan-kebiasaanmu yang lama, yang selama ini di SMP tidak peduli, tidak mau tahu, nah itu jangan kamu bawa di SMA. Nanti kamu tinggal kelas. Ya nak? Oke, saya yakin ya siswa-siswi tahun ini pastinya lebih baik. Oke, yang berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai. Ini juga penting ya, karena kita seperti masyarakat Indonesia, sama juga di sekolah, kita adalah orang yang datang dengan berbagai hal yang berbeda. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebudayaan, latar belakang, hobi, minat, keinginan, semua berbeda. Nah, disinilah kita harus apa? Saling menghormati dan menghargai. Ya, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan orang-orang yang berbeda dari kita. Yang berikutnya, jujur. Nah, jujur ini penting sekali. Ya, nanti ditanya gurunya, kamu sudah mengerjakan tugas, sudah mengirim ke classroom? Sudah. Tapi ternyata setelah diperiksa, tidak ada oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu bohong namanya, nggak jujur. Nah, ini bahaya juga itu. Ya, sedikit-sedikit tidak jujur, makin lama makin menjadi pembohong. Ini bahaya. Ya, nggak boleh. Jujur. Ya, walaupun kita secara online mengerjakan tugas, ujian, jujur. Tidak perlu bertanya kepada orang lain. Yang berikutnya, ramah. Ini penting juga ya, ramah ya. Ini karena kita online ya. Tapi nanti kalau offline, gak apa-apa juga online. Disapa kalau ada Bapak Ibu, selamat pagi di grup nanti. Pagi Bu, sehat. Nah, disapa, ramah, bisa juga. Apalagi nanti kalau kita udah offline, ketemu Bapak Ibu guru walaupun tidak masuk ke dalam kelas kita mengajar, dan kau tahu itu Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1, tegurlah, sapalah. Ya, ramah. Artinya nggak rugi menjadi orang ramah. Ya, oke. Yang berikutnya solidaritas, kesetiakawanan. Ya, ini juga penting ya di sekolah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kena musibah, ya kita biasanya gotong royong mengumpulkan dana. Ya, tapi karena ini pandemi itu tidak bisa kita lakukan. Solidaritas. Kalau ada teman-teman kita lagi susah, lagi sedih, lagi ada masalah, kamu bisa bantu, bisa tolong. Dan banyak lagi sebenarnya karakter-karakter yang sebenarnya harus kamu kembangkan selama kamu juga di SMA 1 Siantar. Nah, itulah anak kami sekalian, ya. 3 kriteria kenaikan kelas. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa Anda pahami, bisa Anda mengerti, dan yang paling penting bisa Anda lakukan
dengan senang hati, dengan niat, semangat, ya, sehingga Anda nanti akan mendapatkan keberhasilan setelah Anda nanti keluar dari SMA Negeri 1 Siantar. Demikianlah anak-anak pemberian materi pada hari ini, pagi ini. Kalau ada tutur kata ibu yang salah, mohon dimaafkan. Salam sehat.